حمد الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وما الموجود هذا اليوم في كل يوم وفي يوم الموت سر وجهر في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita masih dikumpulkan oleh Allah di Jumat yang mulia ini, di hari yang mulia, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan insyaallah membaca daripada kisah sejarah tentang Isra wal Mi'raj. Tentunya Isra wal Mi'raj yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah dalil daripada Isra wal Mi'raj diambil dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra bernama Al-Isra. Yang kedua, Al-Quranul Karim juga di dalam dalil Mi'raj ada di surat An-Najm. Ya. Dua-duanya dalilnya dari Al-Quranul Karim. Hanya saja dalam hukumnya ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum mengingkari daripada mukjizat Isra wal Mi'raj. Kalau mukjizat Isra, pendapat ulama sepakat tidak ada yang boleh mengingkari. Siapa yang mengingkari maka kafir. Naudzubillah min dzalik, murtad keluar dari Islam. Tapi kalau untuk Mi'raj itu masih ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menghukumi kafir, masih ada yang menghukumi juga tidak kafir. Maka selanjutnya, ya, ketika Isra wal Mi'raj itu terjadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengisahkannya, dan Allah sendiri yang memberikan daripada gambaran perjalanan tersebut. Jadi setelah perjalanan Isra wal Mi'raj di pagi harinya, Rasul SAW keluar sebagaimana biasa. Abu Jahal itu sama Abu Lahab suka kalau pagi itu nemuin Nabi terus tanya, Muhammad, gimana, ada kabar apa lagi pagi ini? Gimana, ada kabar Tuhanmu, ngomong apa? Gitu-gitu ya. Nah, apa namanya? Kalimat-kalimat itu disampaikan. Maka setelah selesai kalimat itu disampaikan, oh ya, tadi malam saya ini habis dari Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Terus habis itu anak ke langit. Ini maghrib katanya. Gila lah. Kok dari tempat Mekah ke Masjidil Aqsa sekarang sudah di sini. Perjalanannya itu harus berhari-hari. Kok itu sudah secepat itu katanya. Muhammad sudah mulai gila. Maka datanglah Rasulullah mengumpulkan semua para orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah buat pertanyaan. Apabila aku berkata kepada kalian bahwa di belakangku ini adalah gunung, yang di belakang gunung ini, aku berkata kepada kalian di belakang gunung ini ada yang namanya emas, maka mereka ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, aku berkata lagi Rasulullah beberapa pertanyaan. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya, ketika Rasulullah terus mengatakan, aku baru saja dari Palestina, dari Masjidil Aqsa. Maka semua sahabat sebagian, ini Muhammad sudah mulai ngelantur omongannya. Maka di situ Rasulullah SAW pun ya tenang, dan hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, ya Rasulullah, andai kata lebih daripada itu kami percaya. Jangankan hanya perjalanan dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa, lebih daripada itu. Nah, inilah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW ditunjukkan kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir, untuk diperlihatkan akan kebesaran Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah perjalanan dimulai dan lain sebagainya, sampai para ulama banyak sekali yang mengarang kitab khusus tentang mukjizat Isra wal Mi'raj. Yang perlu kita yakini bahwa mukjizat Rasulullah itu banyak.
Dan mukjizat Rasulullah semuanya mulia, semuanya agung, semuanya istimewa. Hanya saja ada mukjizat yang memang Allah berikan mukjizat itu kemuliaannya langgeng dan Allah agungkan kemuliaan tersebut. Seperti apa? Al-Quran. Seperti mukjizat apa? Isra wal Mi'raj. Maka pendapat ulama sebagian mengatakan Isra wal Mi'raj itu mukjizat teragung termulia. Kalau Al-Quran betul mulia, tapi tidak semuanya Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj di situ Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan zatnya Allah. Kalau Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril, berbedanya di situ. Maka apa saja sih di antara daripada pelajaran yang bisa kita ambil daripada mukjizat tersebut? Yang pertama adalah di dalam mukjizat Isra wal Mi'raj itu adalah pelajaran-pelajaran yang sangat besar dan ada rahasia-rahasia Allah yang sangat agung. Dan yang paling mulia adalah bagaimana keutamaan Nabi Muhammad SAW secara khusus diberikan oleh Allah, tidak diberikan secara umum. Yaitu apa? Dapat bertemu dengan zatnya Allah dalam keadaan terjaga. Kalau kita semua nanti ketemu sama Allah, bisa melihat Allah, tapi di mana? Di surganya Allah. Itu pun tidak dengan wujud kita sekarang ini, tapi bagaimana Nabi Muhammad dari bumi, perjalanan ke bumi, lalu ke langit, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa balik lagi ke bumi. Ini kalau tidak kekuatan daripada kemuliaan yang ada di dalam hatinya Nabi Muhammad, tidak mungkin bisa itu mendapat. Maka karenanya kita harus mengingat akan kemuliaan Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita sudah tahu mukjizat Isra wal Mi'raj, kita cuma mengingat saja itu nabinya siapa sih? Nabinya siapa? Jadi nabi kita mulia, nabi kita agung. Kok malah mau memuliakan, mengagungkan yang lain? Masih wawukan sesuatu yang tidak lebih dari Nabi Muhammad SAW. Itulah di antara kemuliaan daripada Isra Mi'raj adalah Allah akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa lam yanqul annahu akhbar ahadan min al-anbiya mithla dhalik. Di antara kisah Isra wal Mi'raj, kisahnya itu panjang, tapi kita tadi sudah tahu wajib mengimani dan kita ambil pelajarannya. Yang pertama di antara bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad secara khusus, tidak umum, bahwa Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Nabi Muhammad itu tidak punya dosa sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau perbuatan dosa itu berarti adalah perbuatan yang kurang, kan? Dosa itu adalah perbuatan yang kurang. Nah, kalau ada manusia tidak pernah perbuatan, tidak punya kekurangan, hebat tak? Hebat tak? Setiap manusia pasti punya kekurangan. Yang ada Allah tutup kekurangannya orang, tapi yang dilihatkan kelebihannya. Coba kalau kita saja dilihatkan kekurangan kita, kira-kira kita malu dan nah, ini Nabi Muhammad tidak ada kekurangan sama sekali, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi yang dikabarkan oleh Allah secara langsung dosa-dosanya diampuni secara keseluruhan, yang lewat dan yang akan datang, dan bahkan Nabi termasuk maksum. Yang dikabari itu cuma Nabi Muhammad. Nabi yang lain tidak mendapat kabar itu. Nabi yang lain tidak mendapatkan kabar tersebut. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, wa hadha yadullu ala takhsisihi wa tafdilihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya yang memberi syafaat, dan beliaulah pertama kali yang memberi syafaat. Satu-satunya yang memberi syafaat adalah Nabi Muhammad, dan beliaulah yang pertama kali memberi syafaat. Baru ada nanti setelah itu para wali-walinya Allah diberikan sama Nabi Muhammad SAW izin, aku berikan mandat untuk kamu bisa memberi syafaat kepada yang lain, seperti anak memberi syafaat kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di antara daripada fadilah keutamaan Isra wal Mi'raj, dari ilmu yang bisa kita ambil adalah itharuhu sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi
bida'watihi ija'alallahu likulli nabiyyin da'wah mustajabah fakullu minhum ta'ajjal bida'watihi fid dunya wakhtaba'a huwa da'watuhu syafa'ah li ummatihi. Kesabaran Nabi Muhammad SAW di dalam menahan doa pamungkas. Setiap Nabi punya doa pamungkas. Setiap Nabi punya permintaan yang pasti Allah Ta'ala kabulkan. Dan setiap Nabi sudah meminta itu semua, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad itu mau menerima segala keadaan yang tidak enak, tidak baik, tidak pas, sulit, segala macam demi satu, ditahan doa pamungkas ini untuk besok nanti dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad angkat tangan untuk keadaannya lebih enak dan lain sebagainya diijabah sama Allah, maka seperti Nabi yang lain. Dan nanti di akhirat siapa yang memberi syafaat? Setiap Nabi itu akan mengatakan apa? Nafsi, nafsi, karena kami sudah habis apanya? Doa pamungkasnya sudah habis. Maka tidak bisa nolong lagi. Kalau tidak bisa nolong, maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Itulah kemuliaan Rasulullah, syafaat untuk umatnya. Dan di antaranya lagi adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aqsama bihayatih sallallahu alaihi wasallam fi qouli la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Wal iqsam bihayatihi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala syarafi hayatihi wa izzatiha indal muqsim biha wa anna hayatuhu sallallahu alaihi wasallam la jadiratun an yuqsama biha lima kana fihi minal barakatil 'ammah wal khassah wa lam yasqud hadza li ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah Isra wal Mi'raj pelajarannya adalah Allah menjadikan kehidupan Nabi Muhammad itu suatu sumpah. Mengatakan la'amruka, sungguh demi umurmu wahai Muhammad. Umurmu itu tadi bahwa ini kalimat sumpahnya Allah pakai keadaannya Nabi Muhammad, umurnya Nabi Muhammad, ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak mulia, maka tidak dijadikan apa? Sumpah. Nah, karena kehidupan Nabi Muhammad isinya kemuliaan, kehidupan Nabi Muhammad isinya barokah secara umum dan khusus, maka Allah sendiri pun ingin menunjukkan kemuliaan itu, maka menjadikan kehidupan Nabi Muhammad adalah sumpah. Jadi, kan kalau bahasanya sumpah itu seperti jaminan kan gitu, demi Allah. Kenapa pakai nama demi Allah nih? Nah Allah sendiri bersumpahnya pakai apa? Demi umur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak pernah terjadi selain kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang dulu maupun nabi-nabi yang sebelum nabi-nabi terdahulu ataupun umat-umat terdahulu. Dan di antaranya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa karrahu fi nidaihi falam yunadihi bi ismihi bal nadahu bi asna awsafihi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul wa hadhihi khususiyah lam tuthbat li ghairihi bal inna kullan minhum nudiya bi ismihi. Wa qala Allah ta'ala ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannah. Idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaika ya Musa innahu anallah ya Nuh ihbit bisalamin ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya Yahya khudil kitab wa la yakhfa ala ahadin ana sayyid idza da'a ahad bi abidahu bi afdali ma wajada fihi min al awsafil 'aliyyah wal akhlaqis saniyah wa da'al akharina bi asma'ihim al a'lam allati la tush'al bi wasfin min al awsaf wa la bi khuluqin min al akhlaq kana min du'ahi bi afdal al asma'i wal awsaf أعز عليه وأقرب ممن دعاه باسمه العلم
Bahada ulum bil urfi anna man du'iya bi afdali asma'ih wa akhlaqih kana dzalika mubalaghatan fi ta'dhimih wa ihtiramih. Di antara hikmah daripada kisah Isra wal Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam memanggil nama Muhammad dan Rasulullah. Ya, ketika kalau manggil Nabi Muhammad tidak pernah manggil pakai namanya. Pasti memanggil pakai panggilan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Lihat dalam Al-Quran tidak pernah ada yang namanya ya Muhammad, tidak pernah. Pasti ada kalimat kalau mau manggil ya, bukan mau memberitahu. Nah, kalau memberitahu ada ayatnya. Ya, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhamau ada. Tapi kalau manggil tidak pernah. Maka manggilnya pasti ya ayuhan nabi, wahai nabi. Masya Allah, nabi ini sifat tertinggi apa tidak? Nabinya Allah. Ya ayuhan rasul, rasulnya Allah, utusannya Allah. Kalau utusan direktur saja hebat, tinggi urusan, utusannya daripada Pak Presiden aja itu tinggi, bagaimana utusan Allah Subhanahu? Maka dipanggilnya ya ayyuhar rasul. Dan ini khususnya tidak pernah disebutkan kepada nabi yang lain, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga hasilnya kita lihat, kita buktikan, tidak ada satupun nabi yang dipanggil di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikisahkan dalam Al-Quran kecuali panggil namanya. Wa ya Adam, wahai Adam. Siapa lagi? Iqalallahu ya Isa, wahai Isa. Siapa lagi? Ya Musa, wahai Nabi Musa. Ya Nuh, ya Dawud, ya Yahya. Semua pakai panggilan. Nah, maka sudah tidak menjadi asing, tidak menjadi keraguan lagi. Yang namanya seorang sayyid, sayyid itu adalah seorang pemimpin. Kalau manggil budaknya, manggil bawahannya, kalau manggil pakai nama julukan sifat yang terpuji, itu berarti tandanya memang mulia. Contohnya manggilnya apa? Ada orang atasan manggil bawahan, bawahannya memang punya doktor. Ya, manggilnya apa? Ini Pak Doktor ini Pak Profesor, silakan. Ya, betul apa? Ini Pak ahli apa? Ahli apa namanya? Manajemen ini. Bapak yang paling ahli dalam. Nah, ini ahli agama dipanggilnya Ustaz. Nah, ini berarti manggilnya pakai nama panggilan yang apa? Mulia. Nah, kalau yang biasa pasti manggilnya apa? Namanya. Maka karenanya ini adalah salah satu contoh sesuatu kemuliaan. Wa hadza ma'lum bil urfi anna man du'iya bi afdali asma'i wa akhlahi kana dzalika mubalaghan fi ta'dhimih. Sudah menjadi maklum orang kalau dipanggil dengan julukan sifat-sifat yang mulia, itu tandanya adalah kemuliaan bagi orang tersebut. Ya, betul apa? Kemuliaan bagi orang tersebut. Dan di antaranya anna mu'jizah kullu nabiyyin insaramat wa anqadhat. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad SAW bahwasanya semua mukjizat para nabi, mukjizat para nabi itu berhenti untuk nabi itu dan untuk umatnya, selesai di umat tersebut. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad itu dari Nabi Muhammad ada sampai Nabi Muhammad meninggal sampai kiamat. Di antaranya apa? Mukjizat Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sudah ada Al-Quran, pakai mukjizatnya enggak? Jadi antaranya adalah apa? At-taslim. Taslimul hajar alaihi wal haninul jid'i ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad adalah mengucapkan salam batu, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa haninul jid'i ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tangisan potongan pelepah daripada kurma. Jadi Rasulullah dulu naik di atas pelepah kurma yang pelepah kurma itu batang kurma yang dibuat sandal Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah dikasih mimbar, dikasih semacam podium itu tadi, ya, maka itu sudah dari dipakai, maka nangis karena tidak dibuat sandal Nabi Muhammad SAW. Ini di antara kemuliaan.
Dan di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah annahu wujida fi mu'jizati sallallahu alaihi wasallam ma huwa adhar fil ijaz min mu'jizati ghairihi. Katafajjuril ma' min baini asabihi. Fa innahu ablagha fi khirqil 'adati man tafajjarahu min al-hajar li'anna jinsil ahjar mimma yatafajjaru minhu al-ma'. Fa kanat mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam binfijaril ma' min baini asabihi al-sharifah ablag min infijaril hajar di Musa alaihi salam. Lihat, perbedaan mukjizat Rasulullah SAW juga adalah suatu kemuliaan yang berbeda. Setiap mukjizat daripada para nabi dan rasul itu masih ada gambaran atau masih mendekati dengan hal yang biasa saja. Berbeda dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mukjizatnya Rasulullah itu didapati dari perkara yang tidak mungkin pernah terjadi dan mustahil. Kalau mukjizat-mukjizat itu mungkin. Contohnya apa? Orang mukul batu. Ada nabi mukul batu keluar air. Batu itu memang identik hubungan dengan air. Ada batu-batu yang keluar dari padanya seperti sumber. Keluarnya dari mana? Jadi batu-batuan di bawah. Air mata sumur kan juga sama. Itu sudah menjadi apa? Sesuatu yang ya makul lah, masuk akal lah. Maklum yang namanya batu-batuan itu keluar. Kalau Rasulullah mukjizatnya itu tidak ada yang seperti itu. Kalau gitu-gitu itu masih. Tapi Rasulullah mukjizatnya dari jari jemarinya keluar air. Sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kapan pernah ada jari jemari keluar air? Tidak ada kecuali hanya dari Nabi Muhammad SAW. Maka karenanya dicucus tangan kita keluarnya air apa? Keluar air. Keluarnya darah. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak usah dicucus keluar dari jari jemarinya daripada air. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa mukul batu keluar daripada air. Mungkin namanya batu hubungannya sama masih ada hubungan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaktubu likulli nabiyyin minal anbiya minal ajri biqadri a'mali ummatihi wa ahwaliha wa ahwaliha wa ummati sallallahu alaihi wasallam syatra ahli jannah. Wa qad akhbara Allah Ta'ala annahum khairu ummah ukhrijat lin-nas wa innama kanu khairal umam liman tasawfu bihi minal ma'arifi wal ahwali wal aqwal a'mal. Fama min ma'rifatin wala halatin wala ibadatin wala madhalatin wala syai'in yataqarrabu ilayhi bihi ila Allah azza wa jalla mimma dalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilayhi illa wa lahu ajrun min 'amalin bihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ajri mithli ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap para nabi itu mendapatkan pahala tergantung daripada setiap nabi, setiap daripada nabi dari para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad tentunya mendapatkan pahala tergantung daripada umatnya, ya, tergantung daripada amalan umatnya, ucapan umatnya, keadaan umatnya. Umatnya 1000 berbuat baik karena satu nabi yang mengajarkan baik, berarti dapat pahalanya berapa? Nabinya 1000. Dan pertanyaannya, Rasulullah mengajarkan baik kepada para sahabat. Contoh, makan pakai tangan, makan pakai tangan kan? Baik tak? Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada sahabat, terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada kita. Berarti satu saja, contoh kecil saja, satu urutan. Kalau satu tok nih sanadnya, kira-kira berapa nasab sudah dari kita sampai Nabi Muhammad SAW? Itu baru satu. Belum dari mana yang kita ngajarkan kepada yang lain. Yang lain ngajarkan ke lain. Sekarang siapapun yang makan pakai tangan kanan, semua kembali pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kurang besar apa, kurang banyak apa pahalanya Rasulullah SAW. Inilah contoh daripada gambaran kemuliaan baginda Rasul Muhammad SAW.
wasallam. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة وغيره من الأنبياء إنما نفعه جزء والشطر كانت منزلة صلى الله عليه وسلم في القرب على قدر منزلته في النفع. Jadi antaranya lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi hanya untuk kaumnya dan memerintahkan untuk hanya kaumnya tok. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus sama Allah untuk kaum manusia dan jin. Jadi jin pun ada yang kafir, ada yang muslim ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu nabiyyin minal anbiya thawabu tablighuhu ila ummatihi wa li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam thawabu tablighi ila kulli man arsala ilaihi taratan bi mubasharatil iblaq wa taratan bis sabab. Minha di antaranya lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kallama Musa alaihi salam bitur wa bil wadi muqaddas kullama wa kallama nabiyana alaihi salam fawqa sidratil muntaha wa fil maqamil a'la. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad dari kisah Isra Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin Nabi Musa berbicara kepada Allah, yang minta itu siapa? Nabi Musa ingin ketemu dengan Allah. Maka dibuat perjanjian ada di Tur Sina, di suatu lembah ya, di suatu lembah yang mulia yang suci namanya Tur Sina. Di situ nanti ketemu sama. Waktu Allah mau mengatakan seperti itu dipersiapkan dulu 40 hari persiapannya untuk pertemuan tersebut. Nah, ketika akan ketemu itu juga sudah dikasih tahu nanti kamu begini, nanti kamu puasa, nanti ini segala macam sama Allah. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung nggak pakai dikasih tahu dulu, nggak pakai ada janjian dulu. Tahu-tahu dibanguni malaikat Jibril, dibelah dadanya, diambil hatinya, dimasukkan hikmah, dimasukkan kemuliaan ilmu, dan dibersihkan dari yang bersih menjadi lebih bersih dengan air Zam-Zam, maka dibawa. Pertemuannya itu pun di Sidratul Muntaha, bukan di bawah. Nah, kalau bahasanya kan gini, Pak, saya mau ketemu jenengan. Mau ketemu apa? Kalau bilang nanti ketemu di kantor ya, nanti ada yang jemput jenengan di bawah. Sama Bapak yang satu lagi orang mau ketemu, Pak, saya mau ketemu jenengan Pak. Oh iya, nanti tunggu di bawah, saya turun. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih hebat? Hah? Yang disusul. Itulah gambaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nahnul akharuna min ahli dunya wal awwaluna yaumil qiyamah al-muqdi lahum qabla al-khalaiq. Nabi Muhammad mengatakan kami ini yang paling terakhir diciptakan di dunia ini tadi, tapi kami pertama kali yang diciptakan oleh Allah di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaannya dari perjalanan Isra Mi'raj juga yang banyak sekali, dan di antaranya adalah sesungguhnya masuk dari umat Nabi Muhammad SAW ke dalam surga itu adalah 70.000 tanpa hisab. 70.000 tanpa hisab. Dari 70.000 itu Allah kasih setiap satunya bisa memberi syafaat 70.000 kali lagi. Paham ya? Dan dari 70.000 memberi syafaat 70.000 lagi, dan dari 70.000 memberi syafaat 70.000, dan terus seperti itu. Kira-kira jumlahnya berapa? Itu hitung-hitungan apa dikali? Bisa sampai berapa jumlah akan adanya kelahiran umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga, sampai dikatakan hatta la yadkhuluna, sampai tidak ada penduduk Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka kecuali mereka yang nggak mau keluar. Sudah. Semoga Allah masuk golongan kita termasuk yang mau keluar dari api neraka, dan kalau percaya yang sudah perlu masuk neraka dulu, yang langsung masuk surga tanpa hisab.
Dan di antara keagungan Nabi Muhammad SAW adalah menjadi imam ketika ada di Masjidil Aqsa. Bayangkan, para nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim sudah tua, sudah sepuh, Nabi Musa, Nabi Isa, ini nabi-nabi dahulu nih. Ya, Nabi Adam alaihissalam, ayah dari para manusia, jadi makmum. Siapa imamnya? Nabi Muhammad. Kira-kira kalau anak muda ini orang biasa, ya paham ya? Kira-kira bakal jadi imam nggak? Karena punya kemuliaan, punya keistimewaan, punya kespesialan sendiri, maka disitulah jadi imam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kemuliaan, termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengambil kemuliaan dari kemuliaan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk golongan yang bisa memuliakan Nabi Muhammad dan bisa mengimani Isra wal Mi'raj secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.